laporan lugiraba, arus kas, lalu laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca, dan ilustrasi laporan keuangannya akan kita tampilkan supaya Bapak Ibu lebih paham mengenai laporan keuangan. Dan tidak kalah penting, kita akan juga berbagi mengenai pendapat akuntan publik pada laporan keuangan dan dampaknya. Kenapa? Karena ini cukup penting, sehingga kegunaan dari laporan keuangan sendiri itu harus dilegitimasi oleh pihak yang independen. Saya akan sampaikan mengenai alur transaksi yang biasa terjadi di rumah sakit. Biasanya di poliklinik ya, sejak dari pasien datang lalu akan ketemu dengan bagian admisi atau bagian rekam medik ya. Setelah tahu apa yang mau dikunjungi, biasanya langsung ke tempat praktik dokter, lalu dari situ akan direkap oleh bagian keuangan untuk bilnya. Setelah dokter memberikan resep atau diagnosa tertentu, apakah ada penunjang mediknya atau mungkin hanya obat saja ke apotek, maka pasien bisa langsung menuju ke farmasi. Setelah selesai, pasien sudah close transaksi. Nah, dari rangkaian dari sejak awal pasien datang sampai dengan terakhir ke penunjang medik atau ke farmasi, kemudian obat diberikan, itu terjadi alur dokumen transaksi. Alur dokumen transaksi penerimaan pasien dimulai sejak diterima oleh bagian RM tadi ya, rekam medik, kemudian sampai di tempat periksa dokter. Di situ sudah terjadi beberapa dokumen yang harus disiapkan. Jadi dokter memberikan resep kali ya, atau mungkin rujukan ke laborat atau ke penunjang medik yang lain ya. Semua transaksi di situ terjadi dan ada dokumentasi yang akan diteruskan ke bagian berikutnya. Semua dari tahapan itu akan diteruskan, yang terakhir muaranya adalah ke bagian akuntansi. Jadi di sini tidak ada transaksi yang terlewat dari sejak pasien itu datang, kemudian periksa ke dokter, lalu ke penunjang medik, kemudian ke kasir, dan terakhir semua dibukukan di akuntansi. Dari akuntansi akhirnya jadilah laporan keuangan yang diinginkan oleh perusahaan tadi, seperti laporan laba rugi, kemudian laporan neraca, dan laporan arus kas. Apa sih yang disebut dengan bukti transaksi? Ya, jadi tadi setelah pasien tersebut datang di rekam medik, mulailah di situ terjadi transaksi, sehingga ada yang disebut dengan bukti transaksi, yaitu seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Sehingga apa? Jika terjadi penyalahgunaan, bisa dilacak dari bukti transaksi tersebut. Misalnya menyangkut pembelian atau penjualan atau biaya apapun yang telah terjadi. Yang kedua, dari bukti transaksi tadi lalu akan dibuat jurnal. Apa sih jurnal? Jurnal di sini yang dimaksud adalah jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi menggunakan metode berpasangan. Jadi ada debit, ada kredit, gitu ya. Jadi dimasukkan sesuai dengan urutan kronologis. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam mendebit dan mengkredit, akunnya harus selalu seimbang ya di situ. Karena apa? Ketika tidak seimbang, tentu saja nanti hasil laporan neracanya akan tidak balance. Berarti di sini ada selisih.
selisih tersebut harus dicari karena belum balance, nah, istilahnya seperti itu. Setelah dari jurnal tadi akan diteruskan atau diposting ke buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Jadi di sini bagian akuntansi mengetahui semua kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga memang diperlukan orang yang berkomitmen, yang bisa dipercaya, yang tidak membocorkan rahasia perusahaan. Disitulah komitmen bagian pembukuan perusahaan, gitu ya. Kemudian dari buku besar akan mengarah ke neraca saldo. Biasanya neraca itu kalau perusahaan bisa triwulanan, bisa bulanan, yang tergantung dari kebijakan di perusahaan itu sendiri. Dari neraca saldo ini berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Setelah dari neraca saldo, lalu ada yang namanya jurnal penyesuaian. Setiap akhir periode akuntansi, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu sehingga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan metode apa? Metode yang dipakai yang sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan itu adalah metode akrual di sini. Kenapa akrual? Supaya bisa dilihat mengenai kinerja dari perusahaan itu tersebut. Karena kalau pakai cash basis itu tidak sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan, dan di samping itu juga akan kesulitan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Jadi metode di sini yang digunakan adalah metode akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat sesuai dengan kondisinya. Terakhir akan menjadi dari jurnal penyesuaian tadi akan menjadi laporan keuangan. Biasanya satu set laporan keuangan minimal yang harus dibuat oleh perusahaan adalah laporan rugi laba, kemudian laporan arus kas, dan tentu saja neraca. Neraca ini karena apa? Menggambarkan kondisi kekayaan dari suatu perusahaan. Lalu ke jurnal penutup. Pada saat jurnal penutup tersebut diposting, semua akun nominal saldonya akan menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Pertanyaannya adalah kapan waktu siklus akuntansi berlangsung, gitu ya. Jadi periode akuntansi yang paling umum digunakan adalah periode tahunan. Jadi selama siklus ini berlangsung, banyak transaksi yang terjadi dicatat, lalu pada akhir tahun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di awal saya memang sengaja menampilkan video tadi sebagai gambaran secara umum apa sih keuangan rumah sakit itu, apa saja sih laporan-laporannya ya. Tapi sebenarnya penjelasan tadi itu lebih tepat kalau kita masuk di pembahasan minggu depan ya. Kita akan bahas macam-macam neraca ya. Apa itu buku besar, apa itu jurnal, dan kita nanti akan mencoba belajar membuat jurnal ya. Nanti ada kasus misalnya pembelian alkes misalnya atau pembelian obat misalnya. Kalau menggunakan duit kas itu masuknya bagaimana, kita masukkan ke jurnalnya.
Kalau itu menggunakan hutang, bagaimana cara memasukkannya, dan lain sebagainya. Dan tadi yang disampaikan di video juga, apa sih hubungan dari setiap buku-buku itu ya, itu akan lebih tepat ya minggu depan. Hanya saja saya tampilkan di pagi ini, di pagi yang cerah, agak mendung ya di sini ya. Di pagi yang agak mendung ini, agar Anda punya gambaran, oh jadi seorang manajer keuangan rumah sakit, ya manajer keuangan rumah sakit itu akan menghadapi hal-hal semacam itu. Sekilas memang nggak menarik ya bagi mereka yang suka di dunia luar gitu ya. Wah ini pasti urusan duit-duit, buku, laporan, dan lain sebagainya. Di balik layar lah seolah-olah. Namun justru mereka lah sebenarnya roh dari rumah sakit itu. Rumah sakit itu masih survive atau enggak, rumah sakit itu sehat enggak, duitnya, rumah sakit itu punya utang berapa, punya masalah besar apa, itu manajer keuangan itu yang paling tahu. Bahkan sebelum yang lain tahu, mereka tahu kondisi. Itu kenapa kadang-kadang direktur yang paham tentang keuangan ya, direktur yang paham tentang keuangan itu membuat satu eh, istilahnya, satu keistimewaan gitu. Satu keistimewaan pada misalnya unit cashmik atau mungkin unit penjaminan ya, penjaminan keuangan, istilahnya macam-macam lah ya. Tapi mereka biasanya itu yang bertugas untuk menyusun laporan-laporan klaim ya, yang bertanggung jawab menyusun laporan-laporan klaim pelayanan atau urusan-urusan tarif inasi bijis atau klaim yang akan mereka dapatkan. Itu biasanya mereka tidak di bawah siapa-siapa, tapi justru langsung di bawah direktur. Itu bagi direktur yang paham tentang pentingnya keuangan. Dan mau nggak mau memang ini adalah pilar utamanya rumah sakit. Ya. Meskipun rumah sakit itu dipoles sedemikian rupa, bukan catnya ya, tapi mungkin program-program atau visi, misi, branding, tapi yang paling penting sebenarnya adalah ini tadi. Tadi sudah disampaikan, ini adalah dapurnya. Orang-orang di keuangan ini, mereka memegang betul itu masalah dan rahasia rumah sakit itu. Makanya kalau misalnya Anda neliti di rumah sakit, apalagi terkait keuangan, jangan baper dulu kalau misalnya Anda langsung ditolak. Gitu. Sebenarnya bukan masalah meneliti keuangan rumah sakit itu langsung ditolak, enggak. Tergantung pendekatannya, ya. Tergantung kita bagaimana delivery-nya, kita menyampaikan tujuan penelitian ini apa sih? Penelitian ini fungsinya untuk apa sih bagi rumah sakit? Ya, manfaatnya apa bagi rumah sakit? Jangan Anda berbicara secara membabi buta gitu ya, secara akademik gitu. Nanti akan menghasilkan satu teori dan lain sebagainya. Nanti akan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Enggak butuh itu rumah sakit. Ini loh kadang-kadang mahasiswa itu kurang bisa memilah. Ya. Jangankan mahasiswa ya, ada juga ya orang yang sudah mungkin menurut dirinya sendiri expert gitu ya, kadang-kadang salah mengolah kata. Kita harus tahu, kalau Anda sebagai mahasiswa, Anda di universitas, di kampus, di FKM, di peminatan, berarti Anda berperan sebagai mahasiswa, mengikuti rule rambu-rambu di kampus secara akademik. Menyusun skripsi dan lain sebagainya itu ada pedoman skripsinya, ada mekanismenya, ada poinnya, ada value yang harus dicapai, value akademis. Ya. Namun saat Anda masuk ke instansi, ya Anda harus langsung merubah diri ya, nggak boleh ngomong seperti itu saja. Tapi Anda harus cari itu poin yang tepat, cari value yang tepat.
Ya istimewakan rumah sakit itu. Sampaikan berita ini membantu rumah sakit ini, untuk menjawab ini, untuk menyelesaikan ini, untuk membuat strategi ini, agar rumah sakit ke depan bla 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 bla. Ya, ya Anda bisa bandingkan, Anda bisa sandingkan dengan rumah sakit mungkin ya sudah pernah melakukan pendekatan yang akan Anda lakukan, yang akan Anda kembangkan. Ya, oke, sebentar. Ya, oke. Itu gambaran ya. Itu hanya gambaran video tadi untuk menjelaskan memang apa ya, vital banget gitu ya, vital banget bagaimana posisi seorang manajemen keuangan. Dan apalagi tadi sudah jelaskan, wajib mengetahui bagaimana kondisi arus kas. Ya, paham banget mengetahui kondisi arus kas. Kami sendiri tidak menuntut Anda untuk menjadi seorang akuntan sejati, enggak. Ya, enggak. Menuntut Anda untuk paham betul akuntansi enggak, tapi setidaknya Anda mampu membaca laporan-laporan arus kas. Bagaimana sih bukti atau nota tadi, apa sih yang dimaksud dengan jurnal itu ya, buku besar itu, buku penyesuaian itu membacanya bagaimana, hubungan satu sama lain itu bagaimana. Untuk apa? Selain mengetahui kondisi kinerja keuangan, selain Anda nanti akan bisa mengetahui bagaimana kondisi real time, kondisi rumah sakit, Anda pun juga bisa melakukan forecasting. Ini menarik nih, ada perubahan angka di sini, apa yang mendasari. Di situ sebenarnya fungsinya kendali mutu, kendali biaya. Kalau pandangan orang dulu, ya, uang dan program itu sesuatu yang bertolak belakang. Tapi yang programnya apik, mesti duitnya banyak. Dan itu bertolak belakang bagi orang keuangan. Kalau bisa seefisien mungkin, seirit mungkin kan begitu. Namun tidak bisa keuangan itu ngirit tapi programnya sampai kehausan, kekeringan. Nah, oleh karena itu metode kendali mutu dan kendali biaya ini sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menghasilkan pelayanan yang bermutu juga ada sumbangsih ya, kontribusi besar dari biaya itu sendiri. Anda bayangkan, Anda mengeluarkan biaya yang berlebihan, programnya bagus, tapi pertanyaannya apakah mutunya juga bagus? Bagaimana kita mengelola keuangan, sumber keuangan, penganggarannya, bagaimana pencatatannya, rapi atau tidak. Nah, kondisi saat ini yang menarik adalah bagaimana bagaimana semua catatan tadi itu tidak hanya terbukukan, namun secara integral dapat langsung diakses dan dapat melakukan analisa. Apa namanya? Kita berbicara tentang sistem informasi akuntansi. Ya, sistem informasi akuntansi. Apakah rumah sakit wajib punya itu? Kalau bicara wajib atau enggak, saya kira itu wajib ya. Ya, bukan karena saya orang keuangan, tapi memang Anda bayangkan apalagi zaman sekarang ini ya, Anda lebih suka membaca buku atau membuka laporan yang sifatnya apa namanya? Ini misalnya baca buku segini tebelnya itu ya. Nah, gitu. Atau tinggal klik, tinggal cari, tinggal cari database-nya dan sebagainya. Pasti akan lebih efektif dan efisien sistem informasi, apalagi Anda mampu membandingkan secara cepat.
Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya, kalau misalnya Anda memahami bagaimana sih akuntansi bekerja, bagaimana sih keuangan rumah sakit itu perannya. Ini sesuatu yang penting ya. Saya tutup ya. Saya tutup ini logonya. Nah, ini. Jadi misalnya rumah sakit mengembangkan, saya nggak promo buku loh ya ini bukan buku ini laporan saya bikin laporan begini tuh ada tebelnya segini tuh ada 5 gitu ya, 5 ya. Jadi mana sih kameranya itu? Oh ini. Nah, jadi ini apa maksudnya ini? Visibility study. Studi kelayakan bagaimana rumah sakit mengembangkan gedung. Ya. Nah ini tadi apa bangunan dulu. Yang ini saya tutupi dulu. Nah, mengembangkan aset klinik, aset rumah sakit untuk dijadikan tutupi ya titelnya, dijadikan satu satu pengembangan unit bisnis. Ada studi visibility-nya, ya. Mengembangkan rumah sakit ada studi visibility-nya, ya. Nah, untuk membuat rumah sakit apalagi atau klinik ada visibility tadinya. Jadi apa? Jangan sudah berjalan, belum dilakukan pun semua kondisi keuangan harus bisa diproyeksikan. Begitu ya. Ini kebetulan saya dari amanah ya untuk membantu beberapa rumah sakit dan klinik tentang bagaimana sih rumah sakit ini layak ya nggak dibangun. Gedung lantai 3, lantai 5 itu layak ya nggak dibangun. Bangun klinik butuhnya apa saja, kapan duitnya balik. Harus ngambil duit atau modal-modalnya dari mana nih, duitnya kas sendiri, duitnya rumah sakit sendiri, atau pinjam duit misalnya. Semuanya dia untung. Kalau duitnya sendiri, maka duit itu akan kembali sekian tahun, sekian bulan. Mau dihitung per sekian hari itu bisa. Kalau misalnya pinjam bank, pertanyaannya pinjam bank ini pakai apa? Berapa duit, berapa berapa tahun itu akan mempengaruhi bunga deposito, bunga jam semuanya kayak gitu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda itu motivasi ya. Kayak kalau mas perbitan ini. Sebenarnya saya pernah cerita ya, kok seneng. Saya masih betul-betul SMA gitu ya. Ini nggak apa-apa ini rahasia umum ya. SMA, level SMA. Nggak tahu ya sih berapa dulu saya akuntansi. Akuntansi kan anak-anak IPS ya. Nggak tahu bagaimana Anda. Saya akuntansi meskipun saya di berapa sebelum masuk jurusan ya. Saya akuntansi. Tahu nggak nilai ya? Buku itu sekarang nggak lupa ya. Karena saya sekarang ini lagi berkecimpung di dunia ya itu. Saya kalau masuk mata kuliah mata apa namanya mata sekolah ya Allah mata pelajaran tentang sanksi udah masuk itu mual mama jadi mual mama pusing mama
vitamin itu. Kenapa? Ya hasilnya apa? Saya gajian saya dapat 40 gitu. 40 ya skalanya 1 sama 100 gitu. Saya waktu itu bilang ke hati saya, nggak akan ya saya akan kerja ngurusin masalah biologi kayak gini. Enggak. Dan ada yang bisa saya lainnya ya. Saya justru malah semakin masuk dan sekarang tergelincir di situ ya. Dan hasilnya saya mau nggak mau memang harus mendalami yang namanya keuangan dan akuntansi, ekonomi, pembiayaan sebagainya yang masih sampai sama pelayanan dasar. Dan menyenangkan ternyata. Menyenangkannya apa? Saya kasih gambaran ya. Saya kasih gambaran seorang akuntan sejati ya, akuntan sejati ini ngomongin orang EKM kayak kita. Seorang akuntan, bukan akuntan rumah sakit ya, tapi dia seorang akuntan. Kalau sudah dikasih gambaran, saya ngasih gambaran orang lain ya. Saya nggak enak kalau ngomongin gambarin saya. Seorang akuntan, kalau sudah dipercaya rumah sakit atau apalagi jaringan rumah sakit, minta tolong susulkan atau tolong dicekkan akuntansi kami selama sekian periode. Dan harapannya nanti bisa ketemu permasalahannya, kita bisa buat neraca yang baru dan sebagainya. Atau misalnya mereka mau persiapan audit, ya data-data semua dikasih. Ada data pribadi, data rahasia, semua dikasihkan. Udah, kitanya kerjakan bisa sendiri, tinggal lihat tingkat kesulitannya ya kita kerjakan dalam waktu tenggat berapa hari, berapa minggu. Bagaimana kesulitannya? Kalau saya kerjakan sendiri bisa dikerjakan sendiri, tapi waktunya semakin panjang. Waktunya kapan nih? Seminggu Pak, 2 minggu Pak. Oke. Yang saya butuhkan sumber dayanya saya adalah ini. Saya kasihkan orang, saya sendiri. Data-data, bla bla bla. Ada mungkin nunggu ya. Berapa Pak tarifnya? Nggak, saya akan nggak bahas itu. Saya cuma kasih kok saya orang itu, akuntan itu akan ngasih gambaran begini. Ya saya butuh kondisi yang nyaman, tenang, dan dan tim itu untuk tidak terganggu gitu ya, tidak terintervensi. Itu rumah sakit sudah paham. Jadi tim itu nanti akan langsung di apa istilahnya ya, di karantina lah ya, di karantina di satu rumah sakit, di satu hotel gitu ya. Bukan hotel isoman loh ya, bukan hotel ya. Bukan hotel yang isoman kerjasama sama rumah sakit itu enggak, tapi hotel yang memang hotel yang bagus ya minimal bintang 3 lah ya, minimal kasih itu semua fasilitas, satu kamar masing-masing, dikasih kenyamanan betul, dan memang ya harus profesional. Nah itu gambarannya dari akuntan tadi. Nah kalau kita misalnya susun ini dan sebagainya, saya cuma ingin menggambarkan bahwa pentingnya satu keuangan rumah sakit sehingga rumah sakit pun rela mengeluarkan benefit semacam itu. Kenapa? Karena memang sangat-sangat penting. Mungkin Anda sudah sering mendengar butuh SKM, rumah sakit butuh SKM. Itu 95% yang dibutuhkan adalah seorang SKM yang paham keuangan. Ya, mungkin ada yang tertarik berkecimpung nanti di rumah sakitan, atau mungkin sudah ada kursi nih ya, mungkin punya orang dalam gitu ya. Ini yang wajib Anda dalami sebenarnya. Keuangan. Mutu bagaimana Pak? Iya, mutu juga bisa, tapi kadang-kadang kalau ngomongin mutu itu bisa berantem ya sama sesama kolega kesehatan kita. Di situ ada dokter, ada perawat ya. Masih biasa lah ketemu mereka. Kalau udah ketemu dokter spesialis ya, apapun ilmu Anda,
pasti akan salah gitu ya. Tapi kalau keuangan, nah kalau keuangan beda lagi. Anda bisa berdebat tentang bahkan yang tadinya super gitu ya, super senior gitu ya, udah nggak ada itu yang berani, nggak ada itu yang berani sama mereka-mereka itu ya. Kok nyenggol ya, ngomong aja udah pelan-pelan banget ditata betul. Itu direktur loh ya, bayangkan direktur ngomong ke orang-orang yang tadi itu ditata banget gitu. Kalau kita ngomongin keuangan, ya sorry ya, ya mereka harus ngikuti kita gitu. Nah, gitu. Tapi tetap basic kita adalah basic kesehatan masyarakat. Ya, basicnya adalah pelayanan kesehatan. Oke, jadi saya kira itu untuk prolognya. Saya coba masuk. Nah, tadi coba saya lihat dulu, ada yang belum absen nggak? Tadi kok kayaknya ada yang beberapa. Ya, sudah ada. Ya, tolong ya mulai minggu depan, mulai inilah ya, sekarang lah ya. Setelah ini tolong diurusin itu email UNES-nya. Ya, email UNES. Anda sudah dijelaskan ya bahwa sekarang presensinya ada juga presensi Zoom. Ya, presensi Zoom. Jadi nanti segera urus itu kalau ada yang belum punya semua. Saya kira semua punya email ya, email UNES ya. Atau ada yang belum atau belum terintegrasi ya urusan-urusan sister dengan email UNES, segera diurus di nggak tahu di UPTTI ya, UPTTI atau melalui akademik gitu. Agar Anda kalau masuk ke perkuliahan itu terdetek. Ini yang terdetek hanya orang 8 ya, Zoom, padahal semuanya hadir. Ya karena emang nggak menggunakan email akun email oh ya saya perlu kasih tahu biar Anda bangga ya, agak sedikit ada bangga. Saya pernah menyampaikan ya bahwa sebenarnya sistem informasi kita, IT kita itu luar biasa keren. Ya, saya kasih kata luar biasa keren. Mau dibandingkan dengan kampus-kampus yang mungkin ada bayangan idola itu, silahkan. Ya, karena saya sudah masuk beberapa kampus-kampus ini dan belum ada nih kayaknya yang nyamai UNED. Dan memang apa ya? Itu pernah ya kita di posisi, saya nggak tahu sekarang, posisi terbaik perguruan tinggi Indonesia. Wah, perguruan tinggi se-Indonesia ya. Kalau saya ngomongin webometrik ya, kalau level itu kadang-kadang 10, 11, 10, 11 gitu ya. Karena emang banyak komponen yang diukur gitu ya. Bagaimana laporan keuangan organisasi? Alhamdulillahnya kita juga bagus. Tapi ada beberapa komponen yang memang maaf ya, berisik ya. Anak tetangga itu biasa kalau pagi itu teriak-teriak itu anak tetangga ya. Tetangganya tetangga saya. Tapi kalau pagi ya morning sickness ini ya. Setiap pagi ya. Saya sendiri harus fokus. Itu ya dilema WFH. Akhirnya ya peran ibu rumah tangga juga harus siap ya. Sayangnya. Kata
baterainya habis sebentar. Bentar ya, saya ambil charger dulu. Oke. Slide-nya udah nampak ya? Sudah, Pak. Belum? Sudah. Sudah. Ya. Saya hanya akan menggarisbawahi ya, meng-highlight beberapa hal yang di video di awal tadi udah sedikit disampaikan. Ya. Jadi sekali lagi informasi keuangan itu adalah satu hal yang sangat vital dan strategis ya. Dan kenapa? Karena sebenarnya dasar pengambilan keputusan itu adalah di sini. Kalau kita orang dinas misalnya nih, kalau kita bicara orang dinas kesehatan, ya, di situ datanya yang penting ya adalah data-data program, data-data masalah kesehatan masyarakat dan sebagainya, begitu ya. Nah, di rumah sakit, informasi keuangan, data-data keuangan, data kinerja keuangan itu justru juga penting. Kenapa? Karena segala keputusan di rumah sakit itu diambil berdasarkan ini. Kita bisa lihat, laporan keuangannya kok kurang bagus ya. Baru kita bandingkan dengan program ya pantas. Bor kita tinggi, ya. Bor kita 85% atau 80 deh ya, 80%. Tapi kenapa keuangannya nggak sehat? Atau sebaliknya, bor kita masih 60%. Secara keuangan sehat. Berarti kita harus melakukan beberapa strategi, skill up, pemanfaatan tempat tidur dan sebagainya. Jadi informasi keuangan itu adalah dasar bagaimana seorang manajer ya, itu dalam mengambil keputusan atau kebijakan atau pertimbangan ya, kepada diri. Manajer itu siapa sih manajer keuangan? Manajer keuangan itu ya mulai dari wakil direktur keuangan hingga struktur di bawahnya. Ya, wakil direktur keuangan. Keuangan dibedakan sendiri di situ. Nah, kenapa kami menyampaikan ini penting karena sebenarnya Anda punya peluang kalau misalnya bergabung di satu rumah sakit. Seorang SKM bisa Pak, bisa ya. Sekali lagi tapi
kalau mau ke arah wakil direktur keuangan, maka Anda harus banyak meningkatkan kompetensi dan skill dan pemahaman terkait keuangan dan akuntansi. Kenapa begitu? Karena sebenarnya syaratnya adalah seorang sarjana ekonomi dan anak dan kesehatan. Nah, cuma masalah kesehatan itu macam-macam kan ya. Dokter juga bisa, ya, perawat juga bisa. Karena ya mereka adalah rumpun kesehatan juga. Namun sekali lagi, saya perlu sampaikan, kompetensi ini sebenarnya cukup cukup sering Anda mendapatkan informasi atau mata kuliah tentang keuangan. Ada keuangan, ada pembiayaan, ada ekonomi. Belum lagi Anda misalnya ada yang mau mendalami penelitiannya terkait ini. Jadi sebenarnya kalau bicara muatan kompetensi yang didapatkan seorang SKM dibandingkan teman-teman yang lain terkait masalah keuangan, pembiayaan, itu sebenarnya Anda itu lebih punya banyak muatannya itu. Ya. Dan ini memang penting karena termasuk sumber daya dalam satu manajemen, sumber daya dalam satu program, duit. Ya, makanya kita drill terus masalah keuangan tadi. Anda sekarang ini kan juga lagi ikut PPK ya, pembiayaan dan penganggaran. Di waktu yang sama Anda mengikuti manajemen keuangan rumah sakit. Jadi PPK ini sebagai cantolan ya, bahwa mau dimanapun level pekerjaannya, unit pekerjaannya, apakah itu di pelayanan kesehatan seperti di puskesmas, klinik, rumah sakit, dinas, duit itu nggak bisa dilepas. Ya. Dan saya ngomong ini ada datanya ya. Karena beberapa kakak tingkat Anda ya, juga sudah pegang di area manajer keuangan. Belum wakil direktur keuangan. Ada yang wakil direktur keuangan seorang SKM, tapi itu teman saya. Bukan alumni, tapi teman saya. Artinya apa? User itu sudah aware gitu loh, sudah paham. Oh, yang paham tentang keuangan rumah sakit ini seorang SKM-nya akad. Ya, jadi jangan kaget Kak, nanti Kak, saya ini masih ngasih materi-materi dasarnya, basicnya dulu. Saya memang setting begitu karena saya di tengah-tengah semester sampai akhir itu ada beberapa hal yang harus saya fokus di situ, sehingga di kontrak saya setting ada Pak Nur, ada Pak Aku, jadi nanti untuk lebih teknisnya nanti Anda nanti akan berdiskusi bersama beliau ya. Nah, saya di waktu-waktu itu udah harus mulai fokus di hal lain. Tapi silakan nanti kita sama-sama bisa tetap diskusi. Kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan bergantung pada informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Oke. Nah, contoh nih. Gimana sih suatu informasi keuangan mempengaruhi keputusan? Ya, atau pelayanan yang akan kita berikan. Saya sering bercerita ya, kalau sebenarnya yang berhubungan sama perduitan, entah itu unit cashmix ya, pengendalian, penjaminan keuangan JKN, atau apa istilahnya. Mungkin ada rumah sakit yang menyebutnya tim fraud ya. Dia lihat fraudnya dari duitnya dulu, baru akan ada penindakan dan sebagainya. Macam-macam ya istilahnya di rumah sakit. Nah, di sini saya mau ngasih contoh. Ramalan keuangan terhadap poli jantung baru yang akan dibangun. Membangun poli atau enggak sih, di situ kan kegelisahannya. Oh ya udah membangun poli, oh enggak deh, dan sebagainya. Sama sebenarnya kayak tadi yang saya contohkan tadi ya.
sebagai host kalau ini muncul share screen tuh kita nggak bisa ini melihat yang lain, melihat wajah-wajah audiens ya. Iya, emang nggak bisa ya. Halo? Biasanya ada di pinggir-pinggir gitu, Pak. Iya, tapi di sini nggak ada. Oh, itu kan di Anda. Kalau sebagai hostnya yang ngomong share screen kayaknya nggak muncul. Nggak ada. Ya, mau bangun rumah sakit, mau bangun poli tertentu atau enggak? Jadi sebenarnya yang buku-buku dan laporan yang saya tunjukkan tadi itu juga sebagai dasar. Mau bangun, jadi bangun satu unit atau enggak. Salah satunya contohnya adalah dengan menghitung kelayakan. Namun ada cara yang lebih simpel. Misalnya, bisa saja antar poli itu berdebat. Poli saya nih penting nih, harus segera dikembangin. Kenapa? Karena pasien saya banyak. Jangan sampai itu pasiennya itu keleleran gitu, nggak ada tempat duduk, tempat antrian, kemudian penanganannya terlambat atau waktu tunggunya terlalu lama dan sebagainya. Satu sisi ada poli lain yang ngomong, punya saya, poli saya ini juga penting ini untuk dikembangin, untuk beli alat ini agar lebih cepat pelayanannya. Ya, memang tidak sebanyak poli situ duitnya, orangnya, tapi ini penting nih, masalah nyawa. Ada satu poli yang bilang, punya saya ini loh, memang nggak primer, tapi banyak orang datang ke sini dan sebagainya. Kemungkinan dinamika semacam itu pasti bisa saja terjadi. Dan memang ada beberapa yang terjadi antar dokter spesialisnya ya, kalau di komite mediknya itu, wah rame, asli rame ya, karena di situ dokter spesialis senior muncul di situ. Saling berdebat untuk mempertahankan polinya dia yang harus dikembangkan, polinya dia yang harus difasilitasi. Nah, pertanyaannya mungkin kalau misalnya kita nggak punya data yang relevan, data yang akurat, maka kita hanya akan larut gitu ya sama perdebatan mereka. Dan kita sebagai pengambil keputusan akan dibilang nggak tegas. Kenapa? Karena kita nggak punya wawasan untuk mengambil keputusan. Nah, salah satu cara yang cukup efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan informasi keuangan. Sudah, kalau sudah ngomong informasi keuangan, duitnya kayak gini, polinya dokter A, dok, poli Anda itu jumlah pasiennya sekian. Kita lihat trennya. Ada kenaikan atau turun atau stagnan. Oke, kita dapat klaim dari BPJS sekian. Setelah dikurangi dari benefit yang kita keluarkan, maka sebenarnya pendapatan kita sekian. Pendapatan rumah sakit kita sekian. Ya, dari segala operasionalnya dikeluarkan. Oke, pendapatan kita. Pendapatan bersih kita. Dok, kalau di poli Anda, bla 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 bla. Dok, kalau di poli Anda, bla bla bla. Jadi dari 3 poli yang perang ini ya, 3 poli yang saling mengeluarkan amunisi terbaiknya, karena gampang itu men-tackling. Jadi yang paling profit itu poli ini. Nah, apa mereka langsung mengamini? Enggak, enggak juga. Yang terjadi pasti mereka akan defense. Jelas ya. Nggak usah khawatir seperti itu. Tapi Anda pun juga harus punya pendapat independen terkait keuangan, terkait
profit, laba, terkait sustainability rumah sakit, terkait eksistensi rumah sakit, terkait kesejahteraan rumah sakit. Sudah, kalau sudah pakai narasi itu, memang begitu Pak? Ya saya yang mengalami gitu ya. Kalau kita sudah pakai narasi-narasi kayak gitu, ya itu kita bisa memenangkan percaturan itu. Kita nggak mungkin dong mengembangkan poli Anda. Benar, pasiennya banyak. Tapi coba dokter lihat. Ya, saya nggak mendiskreditkan satu profesinya, tapi memang kebanyakan di komite medik itu adalah teman-teman kita dokter-dokter spesialis yang sudah senior. Udah deh nggak usah ngomong tuh Pak. Gitu loh Pak. Jadi kita nggak mungkin ngembangin poli Anda karena memang menurut Anda tadi jumlahnya banyak pasiennya, tapi kalau kita lihat keuangannya sebenarnya kita malah minus. Bisa nggak? Loh, bisa loh. Pasiennya kelihatan banyak banget gitu ya. Wah, sampai poli sebelahnya itu jadikan tempat duduk di poli itu. Tapi saat direkap, dianalisa, pendapatannya sedikit sekali. Kenapa? Wah, sumber dayanya gede. Ya, sumber dayanya besar sekali. Realistis kan? Nah, dari situ baru kita bisa realistis enggak sih dana. Makanya saya pernah bilang itu di BPK. Jangan kaget, jangan heran ada itu tenaga medis yang setiap bulan nerima duit 200-400 juta sampai 400 juta. Setiap bulan. Realistis enggak? Kalau realistis ya silakan diperbaiki lagi agar lebih efisien pelayanannya. Indikasi fraud kah? Ya, itu harus dicek. Kalau sampai ada indikasi fraud ya hati-hati. Toksik kayak gitu ya harus segera disembuhin. Ya. Nah, dari situ nanti kita bisa mengambil satu keputusan. Dan paling gampang memberikan mereka pemahaman. Kalau kita membangun poli Anda, ya kita bisa memberikan proyeksi. Maka kita lakukan saja itu 5 tahun. Kita beli itu alat yang Anda butuh. Kita sampai 7 tahun, sampai 9 tahun ternyata kita belum bisa balik modal. Betul. Selama efisiensi pelayanan belum diperbaiki. Nah, enak kan? Oke, semuanya alurnya begini, ada informasi, ambil keputusan, ya, kemudian lakukan, implementasikan, evaluasi tetap wajib ya. Makanya kalau Anda misalnya kerja di bagian case mix tadi ya, atau apa tadi istilahnya macam-macam, Anda punya data super sakti, sangat sakti, ampuh. Untuk apa? Untuk melihat yang nakal-nakal. Tinggal menganalisa sebentar ya, sekian detik, kita tinggal query-nya kita masukkan, kita munculkan. Ceret. Wah, ini apa nih? Duit ratusan juta nih ya. Nah, ini apa nih kalau nggak ada kinerjanya orang ini ya, dan sebagainya. Ya. Makanya cenderung di organisasi itu yang namanya keuangan dan SDM itu jadi satu. Yang sebenarnya adalah larinya itu. Kita ingin mengukur kontribusi setiap orang, setiap SDM terhadap organisasi. Silakan ya, kalau ada yang mau didiskusikan, langsung saja langsung buka mic-nya aja. Nah, kenapa keuangan itu menjadi satu penting untuk dasar pengambilan keputusan? Karena ini tadi yang jadi contohnya tadi. Kalau sudah ngomongin duit, itu semuanya akan paham gitu. Nggak tahu ya.
Kalau udah ngomongin duit semuanya itu akan paham, karena itu adalah ukuran paling rasional yang bisa diterima. Kalau ngomongin ngomongin keilmuan, ngomongin apa, siapapun bisa mempertahankan, bisa memperdebatkan. Tapi kalau sudah ngomongin duit, ya duit gitu loh. Duit itu adalah standar standar umum gitu ya. Orang itu paham. Kayak ada semacam ikatan batin gitu ya. Bahwa uang itu ya sama-sama difahami kalau memang itu dibutuhkan. Dan satuannya pun juga sama-sama paham, ada standar. Ya. Tuh, jadi uang itu adalah ukuran paling rasional yang memang bisa diterima oleh semua komponen, semua pihak. Sehingga kita mampu menjawab permasalahan-permasalahan. Ada kompetisi. Ya, kompetisi. Kompetisi apa ini? Ya, paling gampang kompetitor kita di luar, ya, rumah sakit yang lain, klinik yang lain. Kompetisi secara internal. Bisa tidak? Lo bisa. Ya tadi itu, antara poli bersaing. Kita bisa itu berdayakan persaingan itu menjadi suatu persaingan yang sehat dan ujung-ujungnya juga menguntungkan rumah sakit. Sumber daya terbatas jelas ya, itu pasti lah ya. Kritis masyarakat ini mulai kritis hari. Masyarakat, potret masyarakat sekarang, potret pasien sekarang itu beda jauh dengan potret pasien di zaman itu, zaman dulu. Sekarang ini masyarakat sangat-sangat kritis dan berani menyuarakan kebutuhan, permintaan. Jangan kebutuhan, permintaan. Nah, ini. Atau mungkin nggak sesuai dengan apa yang mereka harap. Kenapa bisa begitu sih? Ya tuntutan. Banyak sekarang ada persaingan. Masyarakat gampang saja, nggak puas sama satu pelayanan ini pindah. Ya kayak warung kopi, warung nasi. Anda merasa nggak puas dengan satu pelayanan sekali aja, itu udah akan cacat. Sama kok rumah sakit itu. Ya, meskipun juga tempat menyediakan pelayanan. Atau dengan bahasa awamnya, orang jualan produk kesehatan. Kalau produknya pelayanan. Pelayanan itu apa? Pelayanan itu adalah hal yang bisa tangible dan intangible, nyata dan bisa diindra dan tidak bisa diindra. Jasa intangible, nggak ada tapi bisa dirasakan. Ya, jangankan Anda, saya pun kalau udah sekali aja ketentok ya, ketentok sama urus apa sama hal-hal pelayanan yang nggak nyaman, ya. Meskipun itu salah satu, udah saya itu kita akan jadi dia yang awalnya prioritas utama ya, langsung dia turun grade-nya menjadi orang, jadi tempat yang tidak saya rekomendasikan. Kecuali udah mentok semua dia tutup ya, warung nasinya semua tutup gitu ya, semuanya bangkrut karena PPKM, ya udah deh ke situ. Sangat diperlukan dalam mengelola biaya operasional dan pemeliharaan ya, tentunya kita paham ya, ada biaya investasi, ada operasional, ada pemeliharaan. Penting banget ya, penting banget hal dalam mengelola biaya operasional dan pemeliharaan. Menyisihkan SHU. Apa pentingnya SHU? Sekali lagi, rumah sakit bukan tempat profit, bukan tempat mencari bisnis, mencari laba, bukan tempat bisnis ya. Namun rumah sakit juga punya kewajiban, seolah-olah punya kewajiban untuk punya tabungan, istilahnya tabungan, simpenan ya, untuk banyak ya pentingan simpenan, atau setidaknya untuk mengelola dapurnya, asap dapurnya tetap ngebul. Apa maksudnya? Anda butuh amunisi untuk menggerakkan sumber daya. Ya.
Saya nggak bilang duit itu adalah motivasi utama segala-galanya, enggak. Kita mungkin pernah ya mendiskusikan ini. Tapi duit itu adalah sumber ketidakpuasan. Bukan sumber kepuasan. Ya. Tapi sumber ketidakpuasan. Kenapa? Duit itu kan munculnya dari luar orang. Dari orang itu. Dari organisasi. Ya kan? Sementara kita sepakat bahwa hal-hal yang dari luar itu adalah hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan ketidakpuasan. Maksudnya gimana? Oke, orang itu bekerja, bagus. Ya. Dia dipuji, kepuasannya naik. Motivasinya naik. Dia dikasih kepercayaan, kepercayaannya tumbuh. Motivasinya tumbuh, semangatnya tumbuh, puas. Atau sebaliknya, dia kerja, motivasi nggak ada. Kepuasan turun. Dia dimaki-maki terus, dia udah berusaha, kepuasan. Ya. Bagaimana dengan duit? Duit itu adalah sumber ketidakpuasan. Ada duit, ketidakpuasan turun. Gak ada duit, ketidakpuasan turun. Kesejahteraan terus dikurangi, ketidakpuasan, sorry. Saat nggak ada duit, ketidakpuasan naik. Saat kesejahteraan, duit kesejahteraan, remunerasi, tukin, ya, tunjangan kinerja dan sebagainya itu dikurangi, ketidakpuasan naik. Saat ada duit, saat ada promosi dan sebagainya, ya ada tukin, ada remun, macam-macam lah ya. Ketidakpuasan turun. Jadi kan konsep manajemen, konsep-konsep sumber motivasi dan demotivasi itu kan konsepnya adalah sumber kepuasan kita naikkan terus. Sumber kita kepuasan kita naikkan terus, ketidakpuasan kita turunkan rendah-rendahnya. Nah, disitulah sebenarnya kondisi ideal bagi seorang SDM. Ya. Dan itu akan lebih mudah menggerakkan SDM yang sudah terkondisikan seperti itu daripada mereka yang kondisinya kurang ideal. Baik, ini kegunaan informasi keuangan. Saya kira beberapa hal ini tadi ya sudah sempat disinggung. Mengevaluasi kinerja tadi, kinerja keuangan, kesehatan keuangan. Kalau keuangannya nggak sehat, ada pertanyaan itu. Gimana sih yang ngelola? Gimana sih para manajer dan sampai pada direkturnya? Ini ngomongin konsep konteks yang umum ya rumah sakit. Tapi kalau kita ngomongin konteks unit, ini unit nggak berkembang nih. Ini mereka nggak menghasilkan apa-apa, malah nyedotin laba kita. Nah, larinya nanti ke evaluasi kepengurusan. Ya. Menilai efisiensi operasional dan efektivitas operasional. Jelas, ya efisien, efektif, dua hal yang sangat lekat dengan urusan perduitan keuangan ya. Efektif nggak duitnya? Efisien nggak itu anggarannya dan sebagainya. Ya, dan juga bagaimana kita nanti merumuskan satu direction atau arahan. Ya. Siapa sih yang menggunakan informasi keuangan ini? Ya, jelas manajemen, ya, jelas itu ya manajemen. Pihak manajemen. Tidak hanya manajemen keuangan ya, semua manajemen itu. Ada manajemen manajer misalnya anggap saja istilahnya ada manajer rawat inap. Ada manajer medis gitu ya. Ada manajer penunjang medis. Ada manajer keuangan. Nah, semuanya ini ngomongin ada beberapa hal yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan kualitas medik kita. Ini nih yang kita lakukan. Ini nih program-programnya, duitnya dan sebagainya. Yang satu ngomong untuk meningkatkan kualitas dan kinerja kita
untuk penunjang medis kita butuh ini untuk meningkatkan kepuasan. Ya, ada apa namanya, satu tidak lagi kepuasan tapi kebanggaan mereka dilayani satu. Ada brand itu. Yang dari sini pun ngomong seperti itu. Manajer keuangan cuma tinggal ngomong ini tuh laporan keuangan kita, kondisi kita seperti ini. Kita punya dengan likuiditas untuk melakukan itu semua, ya nggak bisa. Salah satu mungkin iya, tapi itu pun terbatas sekian. Tapi semuanya butuh, penting. Ya nggak apa-apa, silakan kita hitung aja. Kita pinjam. Ya, kita pinjam itu dari bank. Ya, duit yang dikeluarkan rumah sakit itu besar ya. Jadi jangan punya anggapan gimana ya cara rumah sakit nggak rugi, nggak berhutang gitu ya. Konsep syariah gitu. Bisa, asalkan kita punya sumber yang kuat. Tapi saya kira sekuat-kuatnya itu ya, yang namanya ngelola rumah sakit sehingga jadi suatu layanan yang profesional. Benar-benar gede gitu. Ya, benar-benar dipertimbangkan. Tapi apakah kita nunggu? Nah, ini nih para calon-calon yang ngomong direktur ya. Saya mengamini dan saya sampaikan, mungkin yang ada di kelas ini adalah calon-calon pemimpin rumah sakit. Apakah kita nunggu punya duit, Pak? Ya kalau punya duit sih ya wajib ya. Jangan berangkat nol ya. Jangan pakai niru konsep bisnis properti 0 rupiah gitu ya. Membeli rumah tanpa rupiah. Jangan-jangan nanti Anda punya gagasan membangun rumah sakit tanpa rupiah ya. Itu bagus ya, saya akan ikut di seminarnya kalau Anda bikin kayak gitu. Cuman ya realistis lah ya. Memang butuh duit tapi itu apa untuk starter untuk memulai. Nanti saat berjalan ya saya kira masalah pinjam itu kayaknya nggak bisa kita tinggalin, nggak bisa kita lewatin gitu, karena butuh anggaran. Nah kalau nggak pinjam ya kita nggak berkembang. Nah silakan nanti Anda coba itu kejar itu, kembangkan investor-investor daripada misalnya maaf, wah daripada pinjam dan itu riba, ada bunga dan sebagainya, ya masih ada banyak metode yang pemilik jelas ya, mereka harus tahu bagaimana kondisi organisasi. Nah ini nih Anda sebagai pemilik misalnya harus tahu untuk kondisi organisasi, sehat enggak, duitnya ada enggak. Investor ya untuk meyakinkan bahwa rumah sakit kita itu sehat dan sekian duit ya rupiah yang Anda investkan ke kami, maka kami menjamin akan ada sekian profitability index gitu. PI-nya sekian, IRR-nya sekian, NPV-nya sekian, masa nggak mau invest ke kita. Kreditur ya untuk meyakinkan aja kalau kita itu bagus nih bisnisnya ya, bank ya, biasanya lihat bagaimana kondisi keuangan. Ya mereka juga berbisnis dong. Saya minjemin orang ini punya duit enggak, kuat enggak, bisa bayar enggak, bisa ngembaliin enggak, bisa bayar tepat waktu enggak, kan? Makanya bank itu selalu apa namanya verifikasi data, survei dan sebagainya, cek BI, checking dan sebagainya. Jangan sampai mereka ngeluarin duit, tapi ada loh ya, ada pinjaman, apalagi sekarang, zaman pinjaman sosmed, aduh ngeri, ya. Ya saya menyampaikan kalau bisa hindari, atau ada yang sudah terjebak. Ya semoga nggak ada ya. Ini saya nggak cerita aib, enggak, cuma untuk pengalaman.
ada alumni kita, gitu ya, ada alumni kita. Dia baik sekali, dia bagus ya, belajarnya bagus, kinerjanya bagus, nilainya juga bagus, semangatnya juga baik, komunikasi dengan dosen dan teman juga baik. Udah lulus ya, udah lagunya logo lama sudah tak kulihat gitu. Tiba-tiba muncul gitu ya, tiba muncul dengan menceritakan masalah keuangannya. Saya sebenarnya prihatin dan menyesalkan ya, sampai kayak gitu. Keuangan. Dan beberapa hari kemudian kami ditagih, kami ya, ini bahasanya jamak lah, bukan hanya saya, kami ditagih oleh bank online atas nama ini dan sebagainya. Lah gila. Sekarang model-model pinjaman itu nggak ngurusin kamu itu mampu apa nggak bayar duit kembali. Yang penting duit keluar dan kamu terikat dalam satu sistem. Jahat, ya, jahat, enggak. Karyawan butuh ya untuk meyakinkan bahwa saya masih berada di organisasi yang tepat, kerja di tempat yang tepat, tenang. Ya, pemerintah jelas untuk laporan-laporan. Oke, apa sih? Jadi apa sih manajemen keuangan itu? Ya sama ya dengan pembiayaan. Yang prinsipnya adalah perolehan pembelanjaan atau pembiayaan dan manajemen aktiva. Hanya bedanya di sini kalau PPK itu adalah pembiayaan itu adalah bagaimana kita menggali, ya, kita memanfaatkan, kita menganggarkan itu, dan bagaimana kita mendistribusikan. Ya, kalau kata Prof. Asko itu bagaimana kita mendeliver. Jadi tangkinya, truknya itu harus kita pikirin itu truknya. Gitu bahasa dia. Nah, kalau di manajemen keuangan ya ada bagaimana kita sumber dana perolehannya, ya. Dari mana saja duitnya berapa, bagaimana kita manfaatkan, dan satu lagi ada manajemen aktif. Ada pengelolaan modal, ya, aktif itu modal. Ya. Pengelolaan modal yang terbukukan dan akuntabel. Apa akuntabel? Bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan. Makanya makna akuntansi itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Ada catatannya, ada buktinya. Gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengelola dana dan bagaimana kita menggunakan. Ya, oke. Ada beberapa aktivitas dalam manajemen keuangan. Bagaimana kita menggunakannya ya dan menginvestasikan pada beberapa permodalan aktifan. Oh, beli alat. Alat itu aktif. Apalagi sampai misalnya 100 juta, ratusan juta. Ratusan juta. Bisa nggak? Banyak ya peralatan medis ya. Harganya sampai. Namun itu aktif, itu modal, aset. Worth it nggak kita mau bisnis di aktifan aset kita? Bagaimana pengembalian? Ini semuanya tetap berhitung ya. Semuanya harus berhitung. Oke, bagaimana sumber dana internal maupun eksternal, aktivitas yang setelah itu, bagaimana aktivitas aktiva setelah dana diperoleh dan dilakukan lebih aktif harus dipakai, gitu ya. Jadi ini lebih ke pengelolaan agar pengembaliannya bisa lebih bagus. Fungsi yang berikutnya adalah perencanaan, saya kira jelas ya. Penganggaran, bagaimana kita mengalokasikan, ini kemana, ini berapa. Ya, oh ini presentasinya sekian. Untuk pengembangan bangunan atau fisik surplus sekian. Untuk pengembangan SDM sekian. Semuanya ada hitungan, semuanya ada dasar. Kenapa SDM sekian? Kenapa? Ya, ini beberapa hal yang terkait sama manajemen keuangan. Jadi tidak hanya laporan aja loh ya.
pekerjaannya nanti, tapi lebih banyak ke urusan ini. Sehingga pada pencarian keuangan, pemeriksaan, pengendalian cost content, pengendalian biaya. Ini paling penting juga ya saat ini, mengingat semua pelayanan kesehatan harus efisien. Nah ini laporan-laporannya ya, bentuknya ada apa ini, ada tadi dijelaskan ya, ada neraca, ada income statement atau laporan laba rugi, ada jurnal ya, sebagainya. Nah, ini akuntansi keuangan. Saya tadi masih banyak membahas tentang akuntansi keuangan. Namun sebenarnya dia tidak bisa lepas dari yang namanya akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan itu kita terlek ya sama laporan-laporan keuangan. Ya, itu bagaimana mengelola itu, bagaimana menganalisa itu. Di sisi lain ada akuntansi manajemen. Apa saja kegiatan akuntansi manajemen? Soft skill-nya. Apa itu? Mulai perencanaan hingga pengendaliannya. Bagaimana menetapkan tarif. Bagaimana menyusun tarif. Bagaimana menghitung remunerasi. Bagaimana menetapkan biaya per aktivitas. Agar apa? Agar efisien. Itu akuntansi manajemen. Sebenarnya area kita itu lebih banyak di sini. Akuntansi, ya, area kita. Namun kita juga nggak bisa melupakan. Setidaknya kita mampu membaca. Oh, dasarnya itu dari sini. Oh, debit. Oh, maknanya debit, maknanya kredit. Oh, ini nggak balance nih. Anda bisa itu cek. Ini nggak balance ini sama ini gimana? Nah, ini pembukuannya di jurnalnya tanggal sekian, notanya sekian, buku penyelesaian sekian, nggak cocok dan sebagainya. Ya, sekali lagi akuntabel, akuntabilitas ya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan. Yang terakhir manajemen pendanaan. Ya, bagaimana kita mendanai sebuah aktivitas secara menyeluruh. Tentu saja manajemen keuangan itu adalah meningkatkan nilai. Maaf Pak, suaranya hilang. Halo. Dari tadi ya? Apa barusan? Barusan. Ini masih hilang? Sudah jelas Pak. Adalah nilai atau value. Terkait apa? Brand. Anda kalau dengar kata Siloam, pasti akan ada brand yang bagus. Gitu ya. Atau mungkin ada yang tinggal di Surabaya tahu rumah sakit PHC. Rumah sakit PHC di di Port Health Center itu. Dulu rumah sakit pelabuhan ya. Pasti udah ada branding. Keren. Rumah sakit Pertamina, rumah sakit PTPN, dan sebagainya. Kenapa? Karena sekali lagi, ini adalah impact dari value itu. Wah, sejahtera tuh karyawannya. Wah, keren tuh pelayanannya. Wah, asetnya gede banget. Besar, banyak tuh asetnya. Value. Sumbernya dari keuangan. Nah, ini saya kira manajer keuangan apa saja yang hak yang harus dimiliki, hak yang bisa dimiliki, dan kewajiban-kewajibannya ya, tanggung jawabnya bagaimana. Ya, manajer keuangan dari sumber jelas ya. Nah, ini duitnya kurang nih, dapatnya dari mana? Oh, ada unit yang bagus nih, kita tingkatkan yuk buat sumber dana. Ada bank yang pinjemin kita pakai bunga 0% nih. Ada bunga deposito nih kecil besar banget bunganya. Bisa pendek juga kita menyimpan. Itu mencari sumber. Anda juga harus luas berkomunikasi, membangun jaringan. Oke, kemudian membelanjakan, mendapatkan laba jelas dan membagikan laba. Nah, bagiin laba, alias apa? Dividen. Ada di sini kah yang main saham? Ya, Anda pasti akan
seringnya mendengar kata dividen. Pembagian keuntungan. Bisa itu ditetapkan setiap tahun ada pembagian dividen atau enggak bagi para investor. Duitnya tetap nyantol untuk kita kelola, tapi ada keuntungan, misalnya ada MOU-nya ya. Ada kesepakatannya, yang invest nanti akan setiap tahun ada dividen. Atau setiap 2 tahun, atau 3 tahun, atau 5 tahun sebagainya. Karena dividen itu sebenarnya untuk menarik investor masuk. Ya. Atau menarik kembali dividen sebagai sumber dana aset bapak. Nah, bisa juga dividen tarik lagi ya. Boleh, karena wah kondisinya nggak bagus. Nah, manajemen keuangan, selain manajer keuangan ada juga bendahara, beberapa hal yang ini sangat teknis banget ya. Begitu juga administrasi dan accounting. Di sini hal-hal sifatnya teknis akuntansi. Oke. Ya, waktunya juga pas habis ini. Saya kira itu saja ya penjelasan saya tentang. Sudah punya banyak gambaran nggak ya? Manajemen keuangan rumah sakit secara ruang lingkupnya. Udah belum? Udah. Oke. Nis, udah paham Nis? Kemarin kita ketemu di tempat itu juga ya? Atau Anda nggak pindah sama sekali? Posisinya tetap ya di situ ya? Iya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini ada berapa orang sih ya? 22 ya? (22) bagi 4 5, bagi 3 7. Iya benar ya? Benar nggak sih? Betul. Bagi 5 ya. Bagi 5 berarti 4. Ya deh, biar lebih efektif, lebih ini ya. Nah, jadi mungkin yang Anda tunggu-tunggu ya tugasnya untuk materi ini. Ya, jadi tugasnya untuk materi ini adalah bagi 5 kelompok ya. Cindy ya kayaknya ya, si KMK-nya ya. Nanti Cindy bisa Iya, Pak. ya untuk ini. Bagi 5 kelompok, masing-masing 4 orang, sisanya bisa masuk ke kelompok yang lain. Anda cari itu ya. Anda cari rumah sakit. Tugasnya adalah mencari rumah sakit. Bahkan pandemi. Emang Anda mau browsing takut pandemi? Anda browsing gitu ya, atau cari-cari data-data sekunder yang lain, cari artikel dan sebagainya, atau profil dan sebagainya. Tolong buat apa ya? Karena tugas kelompok ya, saya kira paper ya. Saya kira paper tapi yang simpel saja, yang lebih pendalamannya, lebih pembahasan. Tentang apa? Tentang bagaimana peran manajemen keuangan di rumah sakit itu. Mulai dari strukturnya, kira-kira posisinya keuangan itu di mana. Ada unit-unit lain nggak yang mendukung keuangan? Misalnya, oh ada unit cashmix nih, ini juga keuangan, tapi dia tidak masuk ke di bawahnya di wakil direktur keuangan, tapi dia langsung ke direktur dan sebagainya. Nah, buat itu, susun itu, 5 kelompok ini saya kira harus berbeda ya, harus berbeda rumah sakitnya, silakan karena ini Anda adalah literasi ya, sumber kepustakaan dasarnya. Jadi silakan di mana aja, mau yang di Aceh atau di luar negeri ya nggak apa-apa itu ya. Setidaknya itu nanti bisa jadi gambaran, jadi literasi bagian. Ya, strukturnya jelas apa aja, bukan orangnya loh ya, tapi peran-perannya ngapain, hak dan kewajibannya ngapain. Dan harus dimunculkan rumah sakit itu bagaimana memprioritaskan masalah keuangan dalam bentuk apa. Saya kira itu yang harus muncul. Tulisannya gimana Pak? Ada pedoman tulisan? Enggak ya, karena ini bukan skripsi.
bukan laporan magang, jadi saya kira saya bebasin, tapi Anda juga saya kira sudah tahu bagaimana sebenarnya penulisan ilmiah gitu ya, paper. Jelas ya? Siap? Itu aja dulu. Besok ada lagi? Ya enggak tahu ya. Sekarang itu dulu aja ya. Biar kalian lebih silaturahim sama teman-teman itu bisa lebih bagus gitu ya. Kapan dikumpulkan? Saya kira ini materi nggak banyak, nggak berat juga. Ya sudahlah. Pokoknya sebelum minggu depan kita kuliah. Materi tugas itu sudah harus masuk ke saya. Kelamaan ya? Ya udah minggu ini aja. Kelamaan minggu ini. Habis diem aja sih, lama. Oke, minggu ini ya, maksimal minggu. Oke, itu aja ya. Kelamaan. Lama nih, diem aja sih. Ya udah. Berarti hari ini apa, Rabu, Kamis? Enggak, Pak. Oh, enggak. Enggak, Pak, cukup, Pak, cukup. Ya. Oke. Oke ya, saya kira itu saja ya. Oh iya, materi belum saya share ya? Kayaknya. Belum, Pak. Tuh, produknya, pikirannya. Baik, segera saya akan share. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.